Perkenalkan, saya Nisa Fitrianti dari jurusan Sastra Indonesia. Hari ini kita akan ke podcast dengan bintang tamu yang sangat istimewa. Kita akan podcast dengan sutradara juga founder dari channel YouTube Bocim Bocah Cimanggis. Ya, kalian penasaran kan? Jadi nanti kita akan belajar banyak dengan narasumber kita ini. Kalau kalian penasaran, kita panggil narasumbernya, Kandu. Kameranya udah on ya? Udah. Oh udah. Siap-siap gimana nih? Iya, apa kabar Kandu? Alhamdulillah baik. Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang terlihat. Ya. Oke, gimana nih? Sekarang, iya. Sekarang kesibukannya apa nih Kandu? Kalau kesibukannya aku saat ini ya lagi ngerjain beberapa film-film pendek sih, Nis. Beberapa, kesusahannya banyak ya beberapa ya. Enggak ada satu proyekan memang yang saat ini aku punya tim, ya tim teman-teman yang memang ayo kita bikin film yuk gitu. Mereka mau akhirnya support jalan bareng-bareng sih. Film-film pendek aja sih. Film pendek. Untuk ke YouTube. Iya, untuk ke YouTube bener banget. Jadi awal mulanya kepikiran buat film pendek tuh gimana sih Kandu? Awalnya ya kalau ditanya awal tuh jadi gini nih. Kebetulan aku dulu kesibukan memang ngurusin beberapa artis kan. Pas banget COVID kan bener-bener tuh nggak ada izin keramaian tuh. Iya. Nah, tingkat cerita ya udah kita paling ngandelin dari live streaming, dari live Instagram atau TikTok. Udah jadi banyak waktu kosongnya nggak terlalu padat. Nah, singkat ceritanya ada ide kayaknya bikin film pendek asik nih. Film pendeknya apa ya? Akhirnya coba kumpulin teman-teman, kontak, gue ada ide nih bikin film pendek yuk. Akhirnya mereka pada mau. Ya udah, kita satuin frekuensi dulu dari perbedaan yang ada. Dia jalan tuh nih film pendek nih. Jadi berlanjut sampai sekarang. Ya sampai sekarang alhamdulillah sih masih on proses beberapa film yang mau kita tayangin di channel YouTube kita. Kan judulnya ini YouTube-nya Bocah Cimanggis nih. Kenapa harus Cimanggis? Karena kebetulan anak-anak kecil ini kebetulan mereka dari Bogor. Nggak nyambung ya? Enggak. Teman-teman enggak. Jadi kenapa kita namainnya Bocah Cimanggis? Karena memang anak-anak ini yang memang ikut di dalam film sebagai pemeran di film pendek Bocah Cimanggis. Mereka tuh kebanyakan anak-anak Cimanggis, deket Ciputat dan ada di wilayah Tangsel gitu nih kurang lebih. Jadi syutingnya pun lokasinya di Cimanggis. Di Cimanggis. Pokoknya Cimanggis itu kota elit arah ke Ciputat. Perbatasan. Aku punya beberapa pertanyaan nih, kan lu wajib jawab ya. Yang pertama. Apa tuh? Kan channel YouTube ini ada beberapa episode nih. Betul. Untuk tiap episodenya itu inspirasinya dari mana nih? Kalau dari beberapa film Bocim yang udah naik ke YouTube nih teman-teman, kita memang ngambil kisah-kisah yang relate aja sih, yang memang keadaannya itu memang terjadi gitu di kehidupan sehari-hari. Contoh di episode pertama itu kita bikin tuh intinya ada moral. Jadi setiap film yang kita bikin tuh nih ada moral story itu yang memang kita sampaikan kepada pemirsa yang memang menikmati karya kita. Contoh di episode pertama itu kan judulnya perjuangan untuk ibu gitu, perjuangan untuk ibu. Jadi ada teman-teman di sekolah, tiba-tiba ada satu anak sekolah yang namanya Sarip nggak pernah masuk sekolah. Tingkat cerita teman-teman yang nyariin, sekalinya ketemu si Sarip itu lagi murung ternyata, nih. Nah anak-anak malah ngeledekin dong dan selain ngeledekin kayak gue juga kenapa tiba-tiba nggak pernah sekolah, terus tiba-tiba ada kita ngeliat tuh pada lagi mulung gitu kan, lagi nyari botol bekal. Nah singkat cerita ternyata dia dari hasil mulung itu buat beli obat ibunya yang lagi sakit nih. Nah di situ ada unsur mengandung bawang setiap film kita. Untuk durasi setiap episodenya kira-kira berapa lama? Kalau untuk durasi film-film pendek kita, iya maksimal kita 10 menit sih, Nis. Jadi biar pemirsa juga tuh nggak terlalu boring sih. Jadi singkat, padat, tapi moral story-nya tuh benar. Selain maknya sampai ke hati, tapi moral story tersampaikan ke penikmat, pemirsa. Selain YouTube ada ini lain nggak, Pak? Wah jelas ada dong.
teman-teman boleh cek di Instagramnya Bocim, Bocah Cimanggis, di TikToknya juga ada juga sama jadi kalau nyari tuh Bocim_Bocah Cimanggis udah pasti nongol tuh. Yang followersnya masih dikit, ayo. Sekalian promosi ya Iya teman-teman ya. dong, buat teman-teman nih, aduh, ini kalau teman-teman tahu ntar tanya Lisa, kita syuting jam berapa nih? Nah, udah gak ada yang ditanya kan? Masih ada. Ada dong. Masih ada. Gimana Kan nih? kita mau ngobrol lama ini. Oke. Kan membuat film itu kan butuh biaya dong. Betul. Ini untuk biaya produksinya gimana nih Kak Ando? Kalau biaya produksi sih, alhamdulillah ya. Jadi emang teman-teman, jadi kita dari Bocim ini kita ada 5 personil. Ada bagian, kebetulan kalau saya sendiri tuh memproduksi iya, mensutradarai iya, terus ada bagian wardrobe yang ngatur baju anak-anak, terus ada juga tim logistik, ada juga yang memang direct talent itu kita ada 2 orang. Namanya anak-anak kan kadang susah diatur. Iya. Awalnya juga nih, kalau teman-teman tahu kita syuting ini tuh nggak gampang. Tahu sendiri kan, anak-anak tuh mut-mutan, ada yang bete, ada yang ganti-gantian syuting tuh nunggunya lama. Tapi ya alhamdulillah syuting untuk selanjutnya malah mereka yang ini nih Lagi. lebih satu lagi ya. Kedua malah pintar improvisasi, malah lebih aktif. Tuh kerennya kayak gitu nih. Jadi anak-anak itu cuman gimana? Itunya di awal doang. Iya, karena mungkin ya apaan sih. Pas syuting film satunya antusias warga ya, terutama warga Ciputat ya, antusiasnya tinggi. Udah, untuk next episode-nya malah mereka tuh kayak, wah udah ngerasa jadi artis banget nih, beneran. Keren sih, apresiasi buat mereka sih. Pengen gitu, lihat, Nis. pengen lihat lokasi syutingnya. Boleh proses banget, syutingnya. boleh banget. Jadi Yang mau penasaran. bikin film pendek bisa lewat saya. Promosi lagi. Bercanda, Nis. Boleh. Untuk kedepannya ada ini lagi nggak Mandu? Proyek lain atau masih mau meneruskan bocah-bocah Cimanggis ini? Kalau untuk project lain kan saya juga ada beberapa channel YouTube sih, ada 2, satu Bocim, Bocah Cimanggis, satu lagi Gaspol namanya, Apa itu? GAST 3 kali Pol. ST Jadi 3 kali. lebih kayak ke film pendeknya tapi lebih ke komedi sih. Oh. Cuman di situ isinya lebih kebanyakan bapak-bapak isinya. Jadi itu lebih ke warga komplek yang memang mereka senang bikin film, diajak mau syuting nggak mau, ayo Andu, ayo, ya udah akhirnya jadi juga tuh. Beda genre nih berarti. Beda genre, kalau ini lebih ke kekampungan banget, wilayahnya memang di perkampungan, kalau itu yang bapak-bapak komplek banget, lebih kayak gitu nih. Kan nih yang dari saya bisa dengar dari tadi ini kan saya yang satu Bocim ini ada adik cilik nih, Tuh. anak kecil. Yang gaspol, Bapak-bapak, betul. ada kesulitan nggak Bantu? Karena kan mereka berdua tuh berdua Ini beda. pertanyaan paling biasa di luar nih, luar biasa. Teman-teman boleh ini jujur kita ya. Awalnya memang kita ketika syuting sama anak-anak tuh mendapatkan kesulitan, yaitu ngedirect mereka tuh nggak gampang. Apalagi mereka kan nggak pakai skenario kan, cuman teman-teman yang ngedirect talent tuh ajarin kayak gini, tapi mereka tuh pinter. Syuting kedua, terus kita ada konten-konten short yang pendek buat di YouTube kita, yaitu mereka malah luar biasa banget, malah lebih gampang ngatur anak-anak kalau teman-teman tahu, ketimbang ngatur bapak-bapak salah mulu. Itu nih sebenarnya nih. Jadi better ke anak-anak. Better ke anak-anak. Nah tadi belum kejawab juga nih perihal biaya produksinya dari mana. Kita patungan sama teman-teman. Patungan. Jadi biasanya saweran nih mau syuting. Ya udah akhirnya karena kan teman-teman kalau syutingnya sama anak-anak kan mereka minimal harus kita selalu asupin jajanan. Jadi kita tim logistik standby makanan, jam 12 siang break zuhur sama sholat, kemudian sama makan. Habis itu standby lagi jajanan biar mereka pada nggak bete. Mempengaruhi mood, betul. Makanya kita sekali syuting kalau anak-anak kecil tuh anggaran kita luar biasa nih. Nyampe 2 M. Wow. Ember ya. Embernya begitu. Ember gitu. Ya kayak gitu lah kurang lebih. Kandu ada pesan nggak buat mungkin teman-teman nih yang mau mulai produksi film-film pendek, mau mulai belajar, ada pesan nggak atau tips-tips? Lebih ke tips ya.
Sebenarnya kalau ke tips enggak sih, karena kadang kalau kita ke mall-mall tuh dilarang ngasih tips. Tip. Oh itu salah ya, Iya. itu uang ya. Kalau ini lebih kayak ya intinya gini sih Nis, ketika punya barang atau kamera yang proper sekalipun tapi mereka nggak punya keinginan, itu nggak akan terjadi film-film pendek nih. Tapi ketika kita punya keterbatasan alat sekalipun tapi keinginan kita tinggi, itu akan jadi teman-teman film. Makanya yang belum punya kamera SLR tapi punya HP doang, walaupun Android, sikat bikin film. Terus lama-lama kita banyak belajar tuh dari film pertama, film kedua, film ketiga, pasti hasil editingnya itu lebih bagus. Nggak mungkin malah mundur, pasti lebih bagus. Jadi buat teman-teman, ya udah kendalanya di kamera, adanya HP dong, pakai HP. Itu aja sih Nis. Mulai dulu aja. Betul, mulai dulu aja Mulai dari dulu nol aja. ya. Oke. Slogannya Pertamina. Pertamina. Oh, Pertamina ya. Pertamina Oh, itu. Pertamina. Itu aja sih Nis. Dari awal proses film nih kan mulai mungkin naskah, Betul. produksi, syuting dan editing, yang paling menguras tenaga itu yang mana? Sebenarnya semuanya menguras tenaga sih. Contoh, syuting itu ngatur anak-anak tuh nggak gampang juga ya. Tapi lebih susah ngatur bapak-bapak sih sebenarnya. Egonya udah Iya, tinggi ya, Pak. soalnya udah pasti banyak banget cut. Tapi anak-anak tuh pinter malah. Apalagi di syuting dulu tuh jujur, mereka tuh lebih kreativitasnya tinggi banget. Malah suka ngasih masukan ke kita. Om kayaknya ini lebih bagus deh. Malah kayak gitu di luar ekspektasi kita gitu. Udah pasti tengah hari bolong. Udah pasti makin eksotis nih kulit kalau lagi syuting tengah hari bolong. Tapi keren sih ketika kita syuting pakai handphone sekalipun aja, antusias warga tuh yang ngikutin rame banget nih. Terus apa lagi tuh? Tadi nanya apa kendala ya? Iya, editing. Editing. Jadi kalau di Bocim atau di Gaspol sekalipun, minggu ini kita syuting. Nah, minggu ini syuting kita proses editingnya seminggu tuh Nis. Seminggu. Jadi dalam waktu proses editing itu per 2 hari kita naik konten pendek yang 30 detik sampai semenit. Itu kan bisa kita isi ke short, ke IG, ke TikTok. Itu kan untuk mengisi orang tuh yang penasaran. Contoh, kalau film pendek itu kita kasih potongan dulu biar orang tuh kepo. Oh, iya. Mendekati kita tayang, udah kita kasih potongan aja, kita kenalin talent-talentnya, terus nanti ada behind the scene-nya. Jadi orang tuh penasaran banget, kita naikin, wow udah pasti udah ditunggu. pecah. Jadi memang pintar-pintar kita ngatur algoritma sih Nis. Karena media sosial itu teman-teman pada dasarnya mengikuti ritme kita, konsisten atau tidak, postingannya jam berapa. Kalau kita di Bocim nih, udah pasti kalau sore kita posting tuh jam 5 sampai jam 9, itu algoritmanya bagus nih. Karena di jam segitu orang udah pulang kantor. Iya, udah santai deh. Jadi mereka tuh hampir rata-rata teman-teman mereka megang handphone. Itu lebih ada peluang untuk kita bisa FYP sih intinya. Capek kerja, capek sekolah, gabut, udah pasti main handphone. Asal jangan main perasaan. Main perasaan jangan dong. Kayak gitu lah. Untuk syutingnya paling lama, ada nggak paling lama mungkin berapa hari gitu? Enggak, berhubung memang film pendek, ya paling kita start tuh paling pagi jam 9 teman-teman. Jam 9 selesai itu kadang paling lama banget sih Nis. Menjelang maghrib sih, kadang sampai ajan maghrib malah. Karena kan kita break terus kan di waktu-waktu sholat kan. Nah, yang sama bapak tuh biasanya bisa berminggu-minggu tuh. Minggu ini harus selesai nggak jadi. Film pendek padahal, makanya lebih enak sama anak-anak sih Nis. Lebih cepet aja sih di directnya ya. Kayak gitu kurang lebih. Tadi kan Kang Dus sempat bilang syutingnya maksimal tuh maghrib nih. Ada rencana syuting malam nggak atau sampai malam gitu? Nah bener nih, balik lagi ke awal tuh tadi. Buat teman-teman kan makanya punya kendala apapun jangan jadi halangan. Contoh, kita pengen banget syuting malam, cuman terkendala itu sama apa? Lighting kan. Karena syuting malam tuh lighting nggak cukup 1 teman-teman, minimal banget tuh 4 nih, biar memberikan dan menghasilkan kualitas gambar yang bagus dan enak dinikmati gitu, nggak malah ala-ala doang. Tapi balik lagi ya udah kita jalanin aja. Terus ada teman sih memang yang memang kemungkinan proyek ke depan kita bikin syuting film horor tapi ada komedinya dengan alat yang lebih proper. Jadi ada teman-teman di entertain yang mau, "Duh, film lu bagus, gue mau support tuh bikin film serem gini-gini."
Tunggu aja nih, pokoknya teman-teman tunggu aja, tunggu. Kayak gitu sih. Harus. Horor komedi. Mm-mm. Komedi Indonesia. Pertanyaan terakhir nih buat Gandu. Oke. Ada nggak pesan-pesan? Tapi janji terakhir ya. Soalnya dari tadi terakhir ini nggak bisa habis loh, Nis. Kalau kata pembina upacara terakhir. Oke. Pembina upacara. Siap. Terakhir nih buat Gandu, ada nggak pesan-pesan buat mungkin teman-teman Nisa yang nonton podcast ini mau mulai buat film pendek juga? Betul. Oke, asik. Oke, buat teman-teman, intinya saya juga masih banyak belajar karena memang basically saya nggak ada ngamera-ngamerain orang, bikin video, bikin skenario, bikin naskah, nggak ada sama sekali. Itu semuanya organik aja sih. Kayak punya ide tuangin. Jadi intinya itu aja sih, Nis. Yang tadi kita bilang mulai aja dulu gitu kan. Urusan hasil mah ya udah tos-tosan, jelek hasilnya diledekin, bagus hasilnya ya dikasih ucapan wow gitu doang. Jangan takut buat mulai. Perang aja dulu hasilnya mah. Walaupun yakin kalah udah perang aja dulu. Jadi malu belakangan. Benar. Oke, terima kasih Gandu. Sama-sama Nisa. Teman-teman, terima kasih untuk yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga podcastnya bermanfaat. Buat Gandu juga makasih banyak. Semoga proyeknya makin lancar, makin banyak. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.